Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya ingin memberikan list film terbaik yang pernah diperankan oleh beberapa artis atau selebriti tanah air. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya mau memberikan daftar 10 list dari salah satu perempuan tapi sudah berumur, tapi dia ini masih sangat awet muda dan berprestasi. Tak hanya di film, dia itu juga pandai saat bernyanyi. Ini dia, yaitu Bunga Citra Lestari. Nah, sebelum masuk ke dalam listnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan juga like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita mulai listnya guys. Tapi sebelum itu, intro dulu. Oke, yang pertama itu berjudul Cinta Pertama. Film ini merupakan film pertama menjadi debut dari Bunga Citra Lestari dalam dunia dia menjalani dunia peraktingan di layar lebar. Nah, film ini itu menjadi salah satu film terbaik yang pernah diperankan oleh Bunga Citra Lestari. Dia di film ini juga menyanyikan lagu soundtrack yang berjudul Cinta Pertama atau Sani yang menjadi hit kala itu. Pada film ini Bunga itu berperan sebagai tokoh Alia. Alia adalah seorang wanita muda yang baru bertunangan dengan Abi. Setelah bertunangan, Alia tak sadarkan diri karena mengalami penyakit serius lah. Saat menemani Alia yang koma, Abi menemukan buku harian Alia yang mengungkapkan bahwa ia memendam cinta yang begitu besar pada seorang pria bernama Sani, teman masa SMA yang disebut sebagai cinta pertamanya. Kalau cinta pertama itu memang istilahnya momen dalam hidup itu paling nggak terlupakan. Bahkan sampai sekarang itu cinta pertama saya itu masih keingetan siapa. Kemudian yang kedua itu berjudul Tiga Srikandi. Nah, itu film ini diperankan oleh 3 aktris cewek cantik, yaitu Tara Basro, Chelsea Islan, dan Bunga Citra Lestari. Film ini merupakan film biopik yang diangkat dari kisah tentang 3 atlet wanita panahan asal Indonesia yang berhasil meraih medali pertama di ajang Olimpiade Dunia. Di film ini Bunga Citra Lestari berperan sebagai salah satu atlet panahan yang bernama Nurfitriana Saiman. Di tahun 1988, Indonesia tengah mempersiapkan tim untuk mengikuti Olimpiade musim panas Seoul 1988. Tim panahan ini menyiapkan 3 atlet putri terbaiknya, yaitu Nurfitriana, Lilis, dan Kusuma. Mereka juga memiliki pelatih terbaik Donald Pandiangan yang diperankan oleh Reza Rahardian. Namun konflik pribadi dari masing-masing individu ini membuat perjalanan mereka untuk memenangkan Olimpiade ini tidak semudah itu. Tetapi pada akhirnya mereka juga memperoleh prestasi terbaik untuk mengharumkan nama tanah air. Nah, yang ketiga itu berjudul Ada Kamu, Aku Ada, atau bisa dibalik Aku Ada Kamu. Dibalik lagi juga nggak apa-apa. Film Ada Kamu merupakan film drama remaja yang mengisahkan tentang kisah cinta segitiga. Pada film ini rilis pada tahun 2008. BCA itu memerankan karakter Stella, seorang wanita idaman para pria. Berarti ya dia paling cantik di antara teman-teman ceweknya mungkin. Stella pergi dari Padang untuk berkuliah di Jakarta. Jadi dia dari istilahnya putri desa yang berkunjung ke kota untuk menemukan jodoh, maybe. Di Jakarta bersama kakaknya bertemu dengan Daiman.
seorang pria kaya yang memberinya segalanya namun juga sering membohonginya. Stella tak pernah peduli dengan perilaku kakaknya, maksudnya Damian tadi, yang membohongi hingga akhirnya ia bertemu dengan Elang, seorang musisi dan gitaris yang handal, hingga akhirnya mereka berkenalan, saling bercengkrama, ngobrol, memadukan kisah asmara mereka hingga akhirnya mereka jatuh cinta satu sama lain. Kemudian yang keempat itu berjudul Mooncake Story. Nah, film ini rilis pada tahun 2017, merupakan salah satu karya film yang digarap oleh sutradara ternama Indonesia, yaitu Gari Nugroho. Di film ini, Mooncake Story, Bunga Citra Bunga berperan sebagai Asih, seorang wanita yang menjadi joki 3-in-1. Asih yang bekerja keras untuk hidupnya tiba-tiba bertemu David, seorang pengusaha sukses yang menderita Alzheimer. Alzheimer itu penyakitnya apa ya? Saya kurang tahu. Coba kalian tinggalkan aja di kolom komentar itu penyakit apa. Dan baru kehilangan istrinya. David pun melihat sosok ibunya dalam diri Asih yang membuat hubungan mereka kian dekat. Nah, saat David akhirnya meninggal karena penyakitnya, ia membuat Asih dan keluarganya memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi Asih ini datang ke kehidupan mereka itu, memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, yang kelima ini berjudul Saus Kacang. Nah, BCL itu pada film ini beradu akting dengan almarhum suaminya dulu. Film drama ini mengambil setting lokasi di Pulau Dewata. Di film Saus Kacang, Bunga Citra Lestari beradu akting dengan suaminya Archaf Sinclair yang meninggal pada tahun 2020 yang lalu lah. Innalillahi ya. Film Saus Kacang mengisahkan tentang Dewi, seorang chef yang bekerja di sebuah hotel di Bali. Nah, Dewi ini adalah seorang gadis yang selalu sial dalam urusan cinta, istilahnya yang mungkin selalu gagal dalam mendapatkan kehidupan percintaannya. Suatu hari datang seorang turis dari Malaysia bernama Fredo yang begitu menyebalkan. Sebuah peristiwa tak terduga membuat Dewi dan Fredo akhirnya menjadi dekat dan menyadari bahwa mereka memiliki nasib percintaan yang sama. Nah, yang keenam ini filmnya cukup kocak, yaitu My Stupid Boss. Film drama komedi yang diadaptasi dari suatu novel. Film ini sukses, mendapatkan 3 juta penonton dan 3 penghargaan di nominasi Festival Film Award Indonesia di tahun 2016. Nah, Bunga Citra Lestari ini kembali beradu akting dengan Reza Rahardian. Film Stupid Boss ini Bunga berperan sebagai tokoh Diana. Ia adalah seorang karyawan yang berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di perusahaan Malaysia. Diana selalu merasa tertekan ketika kelakuan bosnya yang disebut bos yang seringkali melakukan hal-hal di luar nalar hingga membuat kesal para karyawan, terutama yaitu Diana. Bosman? Iyalah, masuk Brad Pitt sih. Nah, yang ketujuh itu berjudul Jilbab Traveler, Love Spark in Korea. Ini BCL di sini berperan sebagai cewek muslimah yang memakai jilbab. Merupakan film drama religi yang diadaptasi dari novel bestseller berjudul Jilbab Traveler karya Asma Nadia. Seperti judulnya, film ini juga mengambil setting di berbagai tempat di luar negeri, salah satunya Korea. Bunga tampil beda dalam film ini dengan mengenakan jilbab. Nah, dia itu pada film ini berperan sebagai Riana, penulis yang hobi traveling hingga dijuluki Jilbab Traveler oleh para pembacanya. Saat menjalankan misi,
dari sang ayah untuk melakukan perjalanan ke Baluran, Rania bertemu dengan pria Korea bernama Hyun Geun. Pertemuan dengan Hyun Geun pun membuat Rania harus memilih pilihan yang sulit dalam hidupnya, antara meneruskan karirnya atau membuat kehidupan baru dengan si Hyun Geun ini. Nah, yang ke-8 itu berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, yang rilis pada tahun 2017. Film ini remake dari film yang berjudul yang sama juga, Surat Kecil untuk Tuhan juga. Nah, pada film ini itu menceritakan Bunga yang berperan sebagai Angel. Nah, film ini juga menyajikan cerita yang berbeda namun tetap mengangkat isu tentang kemanusiaan. Nah, diceritakan saat kecil Anton dan Angel adalah kakak beradik yang terlantar dan harus menjadi pengemis jalanan. Nah, suatu ketika itu sebuah kecelakaan terjadi membuat Angel harus berpisah dengan Anton. Nah, perpisahan itu cukup lama, yaitu 15 tahun lamanya. Angel pun diangkat oleh sebuah keluarga dan tinggal di Sydney menjadi wanita yang sukses. Namun Angel tak pernah bisa melupakan masa lalunya dengan si kakaknya. Akhirnya pada film ini pun Angel ya tetap memikirkan kakaknya yang sudah berpisah selama 15 tahun tersebut. Nah, ini berjudul yang sama seperti yang di atas tadi, My Stupid Boss, cuman ini yang kedua. Nah, ini kan sukses film kedua, akhirnya lanjut film yang pertama kan udah sukses, akhirnya lanjut di film yang kedua. Nah, film ini membuat sequel keduanya menjadi film berjudul My Stupid Boss yang kedua yang rilis 3 tahun kemudian. Nah, pada sequel ini Bunga masih berperan sebagai Diana yang bekerja untuk atasannya yang menyebalkan. Petualangan Diana dan Bosman ini di film ini berlanjut hingga ke Vietnam, yang kekurangan orang memaksa karyawan kantornya untuk mencari karyawan baru di Vietnam. Namun Bosman dan para karyawannya justru ditangkap oleh kepolisian Vietnam karena sejumlah pelanggaran yang dianggap membuat Diana dan teman-temannya semakin gerah. Jadi bosnya ini membuat ulah di Vietnam lah, hingga akhirnya mereka harus ditangkap oleh polisi Vietnam. Kocak sih filmnya. Nah, yang terakhir itu berjudul Habibie dan Ainun. Dari sejak trailer dan perilisan film ini sih emang udah viral, udah ditunggu banyak orang lah, karena merupakan film biopik yang diangkat dari kisah mantan presiden kita, yaitu B.J. Habibie dan ibu atau sang istri Ainun. Nah, film ini itu sukses di box office dan membawa 3 penghargaan di Festival Film Indonesia pada tahun 2013. Nah, Bunga itu di sini juga menyanyikan lagu soundtrack film ini, karena dia udah pastilah dia pandai acting, daripada pusing nyari-nyari artis buat ngisi soundtracknya, mending BCL aja, karena BCL ini menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Sejati pada film ini. Nah, peran dia itu sebagai Ainun yang merupakan seorang dokter muda cerdas yang kemudian menikah dengan B.J. Habibie. Nah, Ainun pun dengan setia menemani B.J. Habibie hingga menjadi presiden. Kesetiaan cinta Ainun Habibie bahkan hanya terpisahkan oleh maut saat Ainun meninggal dunia. Ya, cinta ini adalah cinta hingga akhir hayat, cinta sejati lah. Untuk saya. Terima kasih. Oke guys, mungkin itu aja 10 list film dari Bunga Citra Lestari. Kalian harusnya udah nonton semua sih, karena ya artis satu ini adalah salah satu artis terkenal lah. Dari saya SD itu saya udah tahu BCL. lagu ya tadi lagunya yang Sani itu emang bener-bener hit pada masanya, dan saya tahu BCL juga dari situ awalnya, hingga akhirnya
berperan sebagai pemeran film lah, dan juga sukses memerankannya karena kecantikan dan pandainya berakting dia itu. Ya mungkin itu aja sih 10 list film dari Bunga Citra Lestari. Kalau kalian ada opini atau list yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel ini, Artbai. Dan jika kalian ingin tahu sosial media saya, yaitu Artbai_Yusron. Nah, silahkan follow jika tertarik dengan saya. Seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.